Kilas tentang kali ini judulnya adalah Falsifikasi Popper, Studi Kasus Polemik Nasab. Menarik melihat adu argumen antara guru Gembul dan Ba'alawian atau proponen Ba'alawi terkait definisi kaidah ilmiah yang dikemukakan oleh masing-masing debaters. Ulasan ringkas berikut tak hendak memasuki ranah substansi polemik tentang nasab. Namun, bahasan ini lebih banyak menyoroti cara atau metode yang digunakan dalam rangka perdebatan yang sudah dilakukan, terutama menyangkut uji keilmiahan suatu pendapat, pemahaman, atau teori. Secara khusus, uji keilmiahan atas pendapat, pemahaman, atau teori yang dimaksud dalam bahasan ini adalah teorema falsifikasi yang dikemukakan oleh Karl Raimund Popper. Falsifikasi Karl Popper mengatakan bahwa teori ilmiah itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi. Yang diperlukan adalah pengujian melalui falsifikasi atau penyangkalan. Dengan demikian, sebuah teori hanya dianggap valid ketika ia mampu bertahan dari upaya penyangkalannya. Pendekatan Popper melalui falsifikasi ini mempunyai dampak besar pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana hal itu mendorong pergeseran fokus dari upaya membuktikan kebenaran teori menjadi aktif mencari bukti yang berpotensi menyanggah teori tersebut. Pendekatan ini telah membantu para ilmuwan menghindari jebakan bias konfirmasi dan pada akhirnya akan memperkuat ketelitian dan kredibilitas sebuah penelitian ilmiah. Teori falsifikasi Popper juga memperkarakan tentang demarkasi dalam upaya untuk membedakan antara sains dan pseudosains atau sainsmu, bahkan fake science atau sains palsu. Untuk menetapkan demarkasi dalam sains penting mematuhi prinsip-prinsip tertentu seperti kemampuan untuk dipalsukan, bukti empiris, dan kemampuan untuk diuji. Dengan mengharuskan teori ilmiah agar dapat diuji dan sekaligus potensi untuk difalsifikasi atau disangkal, Popper memberikan kriteria evaluasi validitas sains. Prosedur falsifikasi Popper meliputi 1. Membandingkan secara logis atas kesimpulan-kesimpulan dari teori yang diajukan sehingga diketahui konsistensi internal dari teori tersebut. 2. Menyelidiki bentuk logis dari teori yang diajukan untuk menentukan apakah ia mempunyai ciri empiris. 3. Membandingkan teori yang diajukan dengan teori yang lain untuk mengukur dan menentukan apakah teori yang diajukan itu telah membentuk suatu kekokohan ilmiah dan tahan uji. Kalau sebuah teori telah lolos dari ketiga langkah di atas, maka yang keempat adalah melakukan pengujian terakhir melalui aplikasi empiris. Terkait dengan teori falsifikasi Popper, ketika ia dihubungkan dan diterapkan dalam polemik nasab Ba'alawi yang sekarang sedang
dan selalu trending topik, maka langkah yang seyogianya ditempuh adalah satu, melihat genealogi nasab Ba'alawi secara historis, serta mengonfirmasi dan mengadu data melalui studi literatur, bisa berupa buku dan manuskrip. Dua, melontarkan pertanyaan kritis satu sama lain ya dalam rangka penguatan argumentatif yang kemudian diakhiri dengan validasi secara terbuka mengenai nasib ya, apakah ada ketersambungan atau ketidaktersambungan nasab Ba'alawi dengan Rasulullah. Tiga, melakukan tes DNA sebagai manifestasi dari aplikasi empiris. Nah, salah satu bentuk falsifikasi atau penyangkalan atas klaim nasab dari Ba'alawiyah terdapat 12 pertanyaan ya dari yang diajukan oleh Kiai Imaduddin ya, untuk Robitoh Alawiyah. Nah, ini ke-12 pertanyaan ini bisa dicermati ya, dalam tayangan berikut. Pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imad itu sebenarnya adalah salah satu contoh atau bentuk pengujian dalam rangka falsifikasi. Itulah yang perlu ya, bahkan harus dijawab oleh pihak Ba'alawiyan gitu. Atau siapapun yang bermaksud menguji klaim klan Ba'alawi sebagai dzurriyyat atau keturunan Rasulullah. Sementara ini dari penelusuran 12 pertanyaan Kiai Imad tersebut tidak pernah dijawab secara lugas ya, oleh Ba'alawiyan atau proponennya gitu. Sementara ya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Kiai Imad tersebut itu lebih banyak hadir dalam bentuk klaim atau framing gitu. Hal ini patut disayangkan ya, karena dengan respon ya, yang tidak apple to apple seperti itu, maka yang muncul adalah insinuasi pembenaran secara sepihak gitu. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya tidak sehat gitu. Tanggapan dari proponen Robitoh Alawiyah atau Ba'alawiyan ya, baik melalui tulisan maupun verbal ya, melalui medsos itu sifatnya masih sporadis ya. Artinya tidak menjawab head to head gitu 12 pertanyaan Kiai Imad. Kalaupun muncul ya tanggapan yang katakanlah lumayan memadai, itu datang dari segelintir Ba'alawiyan gitu. Meskipun kalau ditelusuri secara seksama, jawaban atau statement yang diberikan itu kembali ya tidak mengarah langsung ya, head to head atas 12 pertanyaan Kiai Imad. Pada bagian akhir dari tayangan ini terdapat dua hadis ya, yang insya Allah sahih gitu. Yang pertama tentang hakikat sombong. Rasulullah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, ya, tidak akan masuk surga orang yang terdapat sebesar biji zarah ya, kesombongan dalam hatinya. Nah, ini tentunya menjadi refleksi bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam.